Persipura Surabaya. Masuk mahita tiba datta di bagasan manugutun. Jala gorni minggutta ima Triratispa 22. Jala tema berita nauli na pinaparuo. Ima di tanggal 30 sada bulan 10 2021. Saloma dihita saluhutna. Mari de mahita tapi di matu hatta siap kedde nomor 527 tadi homa ayat sada sahat tu ayat tun. Mar hite gorni de bata ama do gorni anakna Tuhan Yesus Kristus do gorni tordi berbadia na Tuhan parangi do tamu. Amin. Disuruh de bata do anak nagal perdenganan talingat dosat. Kamu balik ak kadungal. Molo sangoni di olongi de bata hita ikodo do hita masih olongan sama hita. Haleluya. Martangian mahita hali Tuhan di bata jal amanami saya urunga hami asa unang madeli hami nijero apa gosan Tuhami jala asa unang magopo bilang nami silehon-lehon narenggani ujuro pasu-pasu Tuhami ramoti hami asa unang mapurus kami wa tuarta na dihasyan lehon di hami apresiam asa dohot hami bercabar di sitanoni akan percaya di ko mar kita hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangion hamuma patik ni dibata imasian patik perjolo saham tu patik pasat dulu ujahaman itu ngata-ngata atau takasma bayi udihut kamu patik perjolo aku dijahuba dibata meninda dibata dan jadi marakut aku bahinonmu dibata patik perbahu dan jadi ganammu dan jadi semanonmu mana ahana di benda gijang dohok na di benda tomo rodi na bisa aik di turun mitano yang butuh gabi sebab mana siuloa patik patulihon dan jadi dohon gor di batang yang basa turi dalamnya ai honal gumna dosubut akka namar sineam di gorna patik papato ingot hamu abadiahon are minggu dinaw mari maulah hamu nasasilon alai anggo ari papitu ni ari para diar mi jahuba di batamdu dan jadi mengula anggo tidak sadari ni manang anak muke manang guru manang napasam lahi-lahi manang napasam buru-buru ro dipinahan ro dipangisin di kutah ni alam pe nama lipati kutam ai dinano mari do ditop pale bata langit do tan do laut do nasai sina dibanyi do bana di pasir-pasir di batari pari dan nai jala di barbadiai patik panimahon ikon pasangan pemuda atau rahmu asal mertuamu jala liling bangur di tanah dan lilehun di jahuba di batam dibu patik paunak pun unak mamunu patik papituhon unak ko mangalapku patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko bolu makatidakon hatana saututu maralohon dengan jolma patik pasapuluhon dan jadi haliangan diroham bagas dengan dan jadi haliangan diroham dengan saripati dengan manang napasana bawa manang napasana buru manang lubuna manang godana manang dia pe ugasan ni dengan behado pada di bata tadi untuk pasik nasa puli waktu aku tu jabuba di bata ninna di bata para gogo na sa dosa jala perdi sa lihono ku dosa ni mama tu puna parna ro disudut pataluhon ro disudut pa patong pino perdi akka na suruh hadiah alai asidul hakku diakka na merdingimu akka na roha dia nasa mangalaosi pakiki sonido yang masahatna atau rak mangido ugo mahita sia Tuhan tade bata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pergogoy mahami mangulahon na partu patikni amen. Tato ko ti ma desa tanda kudangi dia do pun di bata tapi duk bemar kata martang yang mahita ali Tuhan de bata amanami para siroha na sumulu na pungudu hami di jelom martangian dada mga sahon di koron nami na mga sahon asli roham na kudangi saya si maroham mi dasar do bangsa nami se sama dosa nami sa duhutna saya sunduli maroha nami asa mubar roha dohot pangalah nami alami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami
Amin. Hata baga-baga taringot tu hasasali dosa. Sangon sitong na mangol aku ninna tuan Jehovah. Tungun na salo madorohat kumida hamatean di parjah. Nalo madorohat kumida hamundak di parjah hati itu madik kodalan. Asa mangol wibana. Asa ngapun ma di debatana di kijang. Amin. Tajahama hatan ini mata menurut betul epistel di perminggu tasadarion aneh kesia dua raja-raja waktu itu sebulan namun kesia naik saja sangat ke ayat baru di bahani tajahama masih kap sore mau dia keluar no dia peduli sudah kita berat majah semua nama hidup di sini. Patut tahu terdungga beraja siap Israel sebuah saya anak Misiela bakti raja siap Juda Masikia anak ni Siahas. Marumur 25 tahun di mana dia bakti raja. Dalam 23 tahun ini di mana mengarajai di Yerusalem. Ia buat Nana di Masih Haji guru di Sakaria. Jalan diulahun ibana lo menirokan Yahuda sabdo sorongan labinahin isi David o punai Diluhai ibana menurut kata jalan mulai angka jalan jalan pasingkon angka serta asera jalan dirosaki untuk berbagai lenahin semusa air rasa-rasa tinggi ujui sambil menghidau Israel bersih jalan keluar boi Ustaz ngarap kapurusan ku Jehovah di badan Israel juga jalasian nasar raja di Juda akan pudi siang bulan
dan ado doson igana maroha nang sian akaraja na jumolo sian ibang Saya masih roh Tuhan Jehovah, kami pasulun doa dan ibana jalan lalu di mana akan menahan Jehovah semesta. di bawah ini saya sedang ini Jehovah do ibana manang dia ibana manang saya ini jadi Paus memulih kepada hudud sian raja di asli dan be mengutuk tuzi rapita ya baru di palang ibadah hudud ala Palestina saat komunikasi doa pada saja olah itu kepala saat rodi kita lakuti somonido yang karena mertua halak akan bigi hata ni mata jala nam piosa amin. Tidak maha persiaptai semulah ini tidak pertiduan tasa persiaptai sedang pertibiun rak mahita mando au persea di debat Jehovah hidup ama bergogo na sobat dosa na tumpalangi dotan au persea di Yesus Kristus anak di debat Jehovah na sesedai iman tinuhun di si Maria nege-nege seton di berbadia adorang sobat buah Ida Tuhan na tuan na bernit di bangunan silam nama terbaca pengibaran di hal putar silam na tuat tuan turun bitan na mulak mangul di hari kedua na naik kusitu lalu untuk siam na debat Jehovah amanai pergo na suatu dosa di simai badan yang mulak suatu tanamon menghubungi halap na mangul do na mati au persea di torni perbadia jaladum sudah kuria nama dia kuria kembali hal Kristen akan nama dia dohok lihat sani dosa dohok dihatai nama do mulat mangondo sogok daging dihalak memate dohok dia menuan nasana surya amin. Shalom adi kita sambutna tikting nama sa di Huliata AKBP Diaspora tanggal 31 Oktober 2021 Buarni Minggu 5 Minggu 22 Dum Trinitatis topik di minggu ta barita nauli na paibaruhon kehidupan yang diperbaharui soalnya matik tim nama sa di minggu ta sadarion Tuhan tama na masuk mengaramati kita sambut
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Amang Inang, Remaja Napo Sebulung, dan semua pendengar yang mengikuti ibadah hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya, mari kita ikuti seksama di dalam hati kita masing-masing. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini 31 Oktober mengingatkan kita akan sejarah gereja kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu slogan reformasi gereja yang saat itu diprakarsai oleh Martin Luther. Dikatakan di sana simbol daripada reformasi gereja itu disebut dengan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja sebagai persekutuan orang percaya yang terus-menerus diperbaharui. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, 31 Oktober menjadi sejarah reformasi gereja yang pada tepatnya 31 Oktober 1517 Martin Luther memberikan pembaharuan gereja dan mengatakan back to Bible, yang mengisyaratkan untuk segala sesuatu pengajaran di dalam gereja harus berdasarkan kebenaran firman Allah. Maka reformasi gereja sudah kita rayakan 504 tahun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, reformasi gereja itu berkelanjutan. Jadi jikalau dikatakan pada 504 tahun lalu terjadi reformasi gereja, sampai saat ini pun reformasi itu berkelanjutan dengan makangoluhon hata ni debata. Alkitab sebagai standar iman, spiritualitas, etika, dan moralitas hidup itu yang harus senantiasa dibaharui dan terus diingat oleh seluruh orang Kristen. Semua harus berdasarkan firman Allah yang terus membaharui hidup setiap orang yang percaya. Dr. Martin Luther memiliki keberanian oleh Injil untuk mengubah hal yang tidak sepantasnya. Apakah yang terjadi pada saat itu? Secara singkat, kami memberitahukan reformasi gereja itu didasari dari bagaimana Dr. Martin Luther melihat bahwasanya gereja telah memperjualbelikan penghapusan dosa yang disebut dengan indulgensia, yang jikalau dibeli itu maka dosa seseorang itu dapat dihapuskan. Padahal dia berkata hanya Yesus yang sudah menghapus dosa manusia. Maka dengan terang-terangan, maka dengan reformasi gereja yang sangat luar biasa itu, Martin Luther menyuarakan back to Bible. Dia katakan kembali Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, dia tahu akan banyak yang tidak suka kepadanya. Martin Luther tahu akan banyak orang yang tidak akan suka kepadanya, tapi Injil harus terus diberitakan. Orang Kristen menerima keselamatan yang diberikan oleh Alkitab. Dia mengatakan dengan slogannya juga dengan 3 sola, yaitu setiap pemberitaan tentang firman Allah itu dikatakan dan nyata dalam Alkitab. Maka Martin Luther mengatakan dengan sola yang pertama adalah sola scriptura. Semuanya firman keselamatan diberitakan oleh Alkitab, hanya oleh firman. Yang berikut kemudian
dengan itu dikatakan bahwasanya setiap hal yang boleh diberitakan oleh Alkitab dan firman itu, bahkan keselamatan itu, Martin Luther mengatakan itu hanyalah anugerah, itu tidak diperjualbelikan. Keselamatan itu adalah anugerah, maka sola yang kedua adalah sola gratia. Lalu yang kemudian, keselamatan yang diterima itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku hanya dapat diterima oleh iman. Maka dia mengatakan sola yang ketiga adalah sola fide. Maka sola scriptura, sola gratia, dan sola fide merupakan pembalikan dan juga penyataan bagaimana Martin Luther mereformasi gereja, semuanya harus berdasarkan firman Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tentang memperbaharui diri, tentang mengenalkan diri tentang firman Tuhan, kita juga teringat akan penulis Roma ini, surat Roma ini, yaitu Paulus, yang sebelumnya dia adalah Saulus, yang dia ditangkap oleh Yesus dan diperbaharui oleh Yesus. Saulus yang dulunya dengan gencar mengejar orang-orang Kristen pada saat itu, tetapi saat dia telah diubahkan, diperbaharui oleh Allah di dalam Yesus Kristus, Saulus yang menjadi Paulus, menjadi pemberita Injil yang sangat benar-benar di dalam kehidupannya melakukan pemberitaan Injil itu dengan penuh dari hidupnya sendiri. Dia semakin diperbaharui dari hari ke hari. Dia benar-benar mengajarkan tentang firman Allah. Dia katakan, Paulus mengatakan dalam kitab surat Roma ini, dikatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Kekuatan Allah, dia katakan di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapakah Injil itu? Yang menjadi kekuatan Allah adalah Injil, katanya di ayat 16. Injil itu adalah Yesus Kristus. Injil itu adalah kabar baik yang nyata di dalam diri Yesus Kristus, Bapak Ibu. Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan itu. Yesus Kristus telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk mengerjakan keselamatan dan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya. Dikatakan di sana firman Allah itu adalah universal, bukan eksklusif. Dikatakan pada ayat 16 itu, dari Yahudi ke Yunani. Bagaimana Allah menyatakan firman itu, bagaimana Allah menebus di dalam Yesus Kristus umat yang berdosa itu, bukan lagi hanya orang Yahudi, Yunani, atau golongan tertentu, tetapi universal, Bapak Ibu. Keselamatan itu nyata, bahkan kita saat ini menerima firman dan keselamatan itu universal, Bapak Ibu. Jadi kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya ada di dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang diberitakan oleh surat Roma ini kepada kita. Kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang kedatangannya ke dunia, kematiannya, kebangkitannya adalah universal, tidak dibatasi oleh sekat-sekat atau tidak dibatasi oleh pemikiran manusia, Bapak Ibu. Itu tersedia bagi siapa saja yang mau menerima dengan iman. Maka dengan sangat jelas Paulus dalam surat Roma ini mengatakannya di dalam hal ini di ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ayat inilah, teks inilah yang membuat Martin Luther terhentak. Sola fide, esensi dari perjanjian lama itu diterima oleh iman. Bagaimana Bapak Abraham menerima perkataan Allah, diterimanya dengan iman, yang dia tidak tahu dia harus dibawa kemana, tetapi dia dengan percaya, dengan imannya dia percaya Allah akan menunjukkan jalan yang benar dan memenuhi janji Allah itu yang diimani oleh Bapak Abraham. Dan inilah yang membuat Martin Luther ternyata semuanya oleh karena iman, sola fide.
Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kebenaran Allah itu nyata dalam Yesus Kristus. Kebenaran Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus, dan tiga stola yang disampaikan oleh Martin Luther itu benar-benar menyatakan diri Yesus Kristus. Sola Scriptura, Yesus Kristus, perkenanan, perjanjian lama adalah penggenapan daripada perjanjian baru. Perjanjian baru ada nubuatan daripada perjanjian lama. Perjanjian baru adalah penggenapan kepada perjanjian lama. Perjanjian lama adalah nubuatan yang dinyatakan di perjanjian baru, dan ini dinyatakan oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Maka sola scriptura dinyatakan dalam kehadiran Yesus Kristus. Sola gratia, bagaimana Yesus Kristus memberikan keselamatan itu dengan anugerah, dengan cuma-cuma, dengan gratis, tidak diperjualbelikan. Lalu semua keselamatan, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dari kelahirannya ke dunia ini, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dari kenaikannya, diterima oleh iman sola fide. Sekarang Bapak Ibu, mari pada minggu ini, minggu reformasi ini, kita membaharui diri kita. Sudah bagaimana iman kita? Sudah bagaimana perkenanan kita akan setiap firman Allah? Apakah di masa-masa pandemi ini, saat ini, iman kita terus dibaharui, iman kita terus kita update Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan iman kita menjadi melempem oleh karena banyaknya persoalan dan pergumulan hidup. Sekarang ini kita diingatkan Bapak Ibu, dalam reformasi ini mari membaharui dirimu. Yang dulunya tidak rajin lagi ke gereja, sekarang Tuhan sudah izinkan ke gereja dengan protokol kesehatan yang ketat. Lakukanlah, ikutilah Bapak Ibu, dan jikalaupun tidak bisa mendengarkan ibadah seperti ini pun harus selalu kita lakukan. Jikalau oleh karena faktor kesehatan kita tidak dapat pergi ke gereja, tetapi jangan pernah kita lupakan untuk beribadah, membaca firman, sebab Bapak Ibu serta saudara-saudariku, hidup kita ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Yang berikut Bapak Ibu, orang benar akan hidup oleh iman. Iman seseorang membuat dia memahami kasih Allah. Bapak Ibu, jikalau ada iman di antara kita, kita akan memahami bahwasanya kita bisa hidup saat ini oleh karena perkenanan Allah. Iman seseorang membuat dia memahami kasih Allah. Hanya dengan iman kita dapat memahami kasih Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Maka sangat penting sekali kita terus memperbaharui iman kita di dalam Yesus Kristus. Jika dia tidak percaya pada kasih Allah, kasih itu tidak dapat dilihat. Namun jika dengan iman, dia akan sangat nyata menerima kasih karunia Allah. Maka hidupi, maka perbaharui, hiduplah di dalam iman Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Pemberian Allah, kasih itu yang diberikan Allah kepada kita, itulah harta yang paling berharga Bapak Ibu. Jadi pemberian atas kasih karunia, pemberian atas keselamatan, yang tidak hanya kita selamat di dunia ini, tetapi keselamatan kita nyata di surga kelak. Harta yang paling berharga adalah firman Allah Bapak Ibu. Dalam firman Allah ada keselamatan dan pengampunan dosa yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Inilah yang menjadi harta yang paling berharga bagi kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Jadi pada minggu reformasi ini kita diingatkan untuk terus mengimani Yesus Kristus, untuk terus percaya kepada kasih karunia Allah dan menyadari hidup kita ini adalah anugerah Allah. Maka lakukanlah hidup ini sesuai dengan pengasihan Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu kita tetap berani mengabarkan tentang firman Allah, sebagaimana banyaknya orang misionaris, rasul, dan juga pemberita-pemberita Injil terus berani memberitakan firman
di dalam setiap kehidupannya. Biarlah kita tetap memberitakan firman Tuhan sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Beritakanlah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan. Mereformasi diri adalah mengupdate hidup kita, terus beriman dan memberitakan firman kepada seluruh orang dan umat. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan dan mengingatkan kami. Pada minggu reformasi ini Engkau mengingatkan kami untuk membaharui diri kami pertama sekali di dalam iman percaya kami, supaya kami memahami hidup kami adalah dari pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan semua itu dapat kami terima oleh karena anugerah Tuhan dan kami terima dengan iman. Biarlah kami senantiasa diubahkan Tuhan, biarlah kami senantiasa mengarah hanya menunjukkan hati kami hanya kepadamu saja. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di seluruh dunia ini, bahkan yang mendengarkan atau bahkan yang mengikuti ibadah ini, biar mereka Tuhan semakin Tuhan perlengkapi dan baharui dalam setiap kehidupan mereka. Jangan oleh karena pergumulan dan kesusahan hidup membuat iman mereka melempem, membuat iman mereka menjadi kendor, tetapi membuat iman mereka tetap kuat dan tangguh. Apapun situasi dan kondisinya Tuhan, kami tetap yakin dan percaya Yesus Kristus telah bekerja melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, biar gereja-Mu di seluruh dunia ini terus membaharui diri untuk dapat lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin gereja-Mu, buat Opue Porus dan bahkan semua kadep pareses dan semua para pelayan Tuhan. Engkau kiranya memberkati di seluruh dunia ini, biar firman-Mu dengan murni diberitakan supaya banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tatangya koma peleata,
Ali de bata manami na di banua gijang ho do hararoan ni saluhut leho na denggan dohot na saulibasa na maliutus ho pasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho say jalo mai gabi wap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasyak kami pilihanon pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silolehon mi tu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gijang sa pinorbadia magoarmu say Roma harajonmu say saut malomoni roham di bonotongon songon na di banua gijang leon matuhami sadarion hangoluan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu ma dia kadamang dohot dainang remaja na poso bulung anggiat ma bagasan minggu tasadarion lamar gogo hita madalani ari-ari ngoluta tabi jala parhorasan madihita saluhutna tuhamu ruas ni huria horas shalom.